Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Haris Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky sampai sekarang ini publik masih terkejut dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar ya. Apa sesungguhnya yang terjadi dan betapa lemahnya Airlangga ya menyerah begitu saja. Padahal kan dia ini di-backup oleh tokoh-tokoh kuat seperti Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, bahkan juga Ketua Dewan Penasehat itu Pak Luhut Panjaitan. Oke, bagaimana menjelaskan atau mencari keterangan penyebab mundurnya Erlangga? Apapun bisa diajukan sebagai sumber sekunder tuh, atau bertanya pada sumber sekunder. Tapi Erlangga tentu punya semacam perjanjian dengan Pak Jokowi atau semacam sebut aja keterangan yang tidak mungkin diucapkan ke publik. Tetapi justru karena dia tidak ucapkan, maka spekulasi atau analisis berkembang tuh. Tapi satu-satunya fundamental explanation adalah bahwa Jokowi tidak menghendaki Golkar di kemudian hari bisa mempersoalkan kapasitas Jokowi memerintah selama 10 tahun. Mengapa begitu? Karena Golkar mengetahui dengan benar apa yang dilakukan Jokowi. Kan Erlangga sebagai Menko itu tahu mana kebijakan yang dipaksakan, mana kebijakan yang sebetulnya didasarkan pada perintah politik, bukan pada kalkulasi rasional. Dan semua itu menyangkut reputasi Erlangga tuh. Dan bisa ditambahkan juga bahwa kemampuan Erlangga untuk di kemudian hari misalnya membocorkan dalam tanda petik tentu problem-problem yang pernah dia peroleh selama atau pernah dialami selama masa Covid, selama perencanaan kebijakan apa namanya ini izin ekspor sawit segala macam, kan semua itu terkait dengan kebijakan Jokowi sebagai presiden. Jadi Erlangga tentu ada dalam radar Jokowi bahwa satu waktu Erlangga bisa juga berbahaya pada Presiden Jokowi, yaitu ketika Jokowi tidak lagi memerintah. Kalau dia lagi memerintah sekarang, nggak ada yang mampu untuk mendalilkan hal-hal yang sifatnya rahasia negara kan. Jadi sekali lagi semua spekulasi itu akan berhenti ketika kita harus temukan penjelasan akhirnya tuh. Jadi balik lagi pada pertanyaan publik, apa penyebab Erlangga berhenti? Ya penyebabnya karena Erlangga tahu rahasia kabinet, itu gampangnya begitu tuh. Apa aja rahasia kabinet? Ya gampang, diperiksa aja seluruh kebijakan yang di dalam 5 tahun terakhir misalnya itu membuat publik geleng-geleng kepala bahwa kekuasaan itu dipergunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan dinastinya, kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi kata-kata dinasti, the dirty hand segala macam itu adalah kosakata untuk membaca apa penyebab dari Erlangga mundur. Oke, Bung Rocky, ini kalau saya lihat naga-naganya Erlangga ini tidak hanya mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, tapi juga dia bakal mundur dari Menko Perekonomian. Indikasinya itu kan setelah dia menyampaikan pengumuman pada hari Sabtunya, kemudian pada keesokan harinya hari Ahad itu dia langsung mengemasi barang-barangnya dari rumah dinas Menko Perekonomian. Ngapain kalau dia tidak mundur dari kabinet kemudian mengemasi barang-barangnya dari rumah dinas ya? Poin berikutnya orang mau bertanya, apakah Erlangga juga akan mundur dari jabatan dia di kabinet? Itu pertanyaan yang sifatnya normatif. Normatif artinya secara hukum kita menginginkan Erlangga mundur, tapi secara normatif juga secara hukum Erlangga tidak mungkin menyatakan diri mundur dari kabinet karena nggak ada keterangannya apa masalahnya. Orang akan bertanya, kenapa Erlangga sekarang tidak mundur sekaligus? Tentu ada juga perjanjian dengan Pak Jokowi bahwa dia boleh mundur sebagai kepala Golkar, ketua Golkar, tetapi tidak boleh mundur sebagai anggota kabinet. Karena ada efeknya, itu semua orang yang ada di dalam kabinet Jokowi udah mulai resah dengan cewek-cewek Jokowi juga ingin mundur sebetulnya. Jadi kita bisa baca juga tuh. Tentu kita nggak memerlukan data atau sumber informasi yang apa namanya A1 tuh, tapi dengan gampang juga kita tahu informasi A1 itu. Karena ada aja lingkungan dekat Erlangga yang berbisik-bisik dan kita bisa analisis bisik-bisik itu. Jadi sekali lagi publik bertanya kenapa nggak sekaligus mundur. Itu artinya ada perjanjian juga, kalau Anda mundur itu seluruh kabinet akan goyah. Orang akan juga memaksa, kalau Erlangga udah mundur kenapa Sri Mulyani nggak mundur. Kalau Sri Mulyani akhirnya mundur kenapa menteri-menteri lain nggak mau mundur. Jadi ini satu paket berpikir, dan supaya efisien saya mau terangkan aja bahwa tidak mungkin Erlangga mundur kalau tidak diperintahkan lagi oleh
Jokowi. Jadi nggak mungkin Erlangga punya semacam voluntarisme, punya semacam otonomi untuk mengatakan saya mundur dari kabinet. Itu juga dia dihukum 2 kali nanti itu. Jadi kalau pada akhirnya Erlangga mundur, itu juga bukan karena keinginan dia sendiri, karena dipaksa oleh Jokowi kan. Jadi semua hal yang menyangkut rahasia Erlangga itu dengan mudah kita analisis tuh. Erlangga masih hadir di IKN, itu penanda bahwa Jokowi memaksa dia untuk hadir di situ. Tentu batin Erlangga nggak mungkin datang ke IKN, apalagi kalau batinnya dia itu kita kaitkan dengan batin keluarga dia, keluarga inti dia, istri, anaknya tuh yang pasti merasa dari awal wah ini dizolimi segala macam tuh. Jadi kita bayangkan juga rapat tadi malam mungkin dengan keluarga diputuskan bahwa kalau saya udah dizolimi, tetapi saya masih dizolimi lagi untuk tinggal di kabinet. Kan disolimi karena ditendang dari Golkar, tetapi disolimi juga karena disuruh jadi patung di kabinet kan. Saya pakai kata-kata itu untuk menunjukkan bahwa ada etika yang harusnya dijaga, yaitu bahwa ketika dia mundur dari Golkar, yang adalah pendukung Jokowi, harusnya dia juga mundur dari kabinet. Begitu cara berpikir masuk akalnya. Nah, yang saya kira juga membuat penasaran dan jadi pertanyaan publik itu selain Erlangga juga sangat lemah, tapi ini sebagai sebuah partai tertua lagi, infrastrukturnya sangat kuat gitu ya, dan banyak tokoh kuat di situ. Mengapa dengan mudahnya diacak-acak oleh kekuasaan yang kata Pak JK ini ada tangan-tangan kuat gitu yang bermain di sini, atau orang-orang kuat bermain di balik mundurnya Erlangga Hartarto itu? Pasti talk show dalam seminggu ini akan bertopikkan Erlangga dan problem Golkar, Erlangga dan masa depan sistem politik, Erlangga dan potensi untuk ditangkap. Kan semua itu ada di depan mata kita, tetapi bukan itu analisisnya. Analisisnya adalah mengapa pada akhirnya kekuatan Jokowi untuk mencari pengaman pribadi dia sebagai warga negara biasa nanti yang sangat mungkin ditunggu oleh hukum, itu harus dia lakukan dari sekarang. Kemarin saya terangkan bahwa Gibran tidak cukup kuat untuk menjaga stabilitas politik kalau terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo tuh. Demikian juga sebaliknya, Pak Prabowo tidak punya kemampuan yang absolut untuk menerima pesan keadilan dari rakyat untuk mempersoalkan kebijakan Jokowi. Secara etik Pak Prabowo tentu ada dalam tradisi yang mikul duo mendem jero. Demikian juga peristiwa di 98 ketika Pak Prabowo itu dituduh secara insinuasi ada di dalam upaya untuk mendongkel Presiden Soeharto pada waktu itu yang juga ada mertuanya. Tetapi prinsip-prinsip mikul duo mendem jero ini sudah dibiasakan juga di dalam politik yang lebih mikro, di dalam Golkar sendiri, juga di dalam soal-soal yang lain. Tetapi ini yang unik adalah Erlangga menjadi pendorong utama kemenangan Prabowo Gibran. Pendorong utama karena tanpa Golkar tentu koalisi itu tidak mungkin mencapai hasil yang mencengangkan kemarin kan. Ya biasa aja, Pak Prabowo tentu punya kemampuan lihat Gerindra, tapi Gerindra sendiri adalah motor dari kemenangan Prabowo, tetapi Erlangga adalah motor dari kemenangan koalisi ini. Itu bedanya tuh. Jadi Erlangga sebetulnya lebih berhak untuk menyandang sebagai pemenang yang memenangkan Pak Prabowo dan Gibran dibandingkan Jokowi. Tanpa Erlangga, Jokowi nggak mungkin bisa menuntun anaknya masuk ke istana sebagai wakil presiden. Kita mau lihat itu sebagai mungkin balas jasa yang disesalkan oleh Erlangga, bahwa pada akhirnya dia didepak dari Golkar. Walaupun orang anggap bahwa ya di situ ada permainan, tentu menyerang Munas semua faksi atau kino-kino atau senior-senior di Golkar bermain politik untuk menaruh seseorang yang jadi favorit mereka itu. Tetapi ini semua terjadi justru di era akhir Pak Jokowi. Jadi keterangannya cuma satu, Jokowi ingin lengser tetapi tetap ingin mengendalikan politik Indonesia lewat orang-orang dia di Golkar. Itu aja keterangannya. Nah, dengan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, ini bagaimana masa depan politik dari Erlangga? Maksud saya ini tentu saja soal kabinet kan. Sekarang ini dengan dia sudah mundur, dia tidak punya lagi kewenangan untuk deal atau bargaining dengan Pak Prabowo begitu. Dan dia sendiri bisa-bisa juga nggak akan masuk di kabinet itu. Padahal kita ingat ya beberapa waktu yang lalu, tidak lama setelah kemenangan Prabowo Gibran itu kan dia menyatakan, mengklaim bahwa
ya Golkar tuh andilnya sahamnya paling besar lah di kemenangan Prabowo Gibran, jadi mereka minta jatah setidaknya 5 kursi menteri. Benar, beban itu akan tiba lagi pada Pak Prabowo untuk menerangkan akhirnya pada publik kenapa tidak ada Erlangga di kabinetnya Prabowo nanti. Kan itu soalnya kan. Atau kenapa Erlangga masih ada di kabinet Prabowo walaupun udah diusir oleh Pak Jokowi. Jadi dua hipotesis. Kalau Erlangga akhirnya masih ada di dalam kabinet Pak Prabowo, kendati sudah diusir oleh Jokowi dari Golkar, itu menunjukkan bahwa Prabowo memerlukan dukungan Golkar di DPR nanti untuk mengamankan kebijakan Prabowo sebagai presiden. Jadi keperluan Pak Prabowo adalah legitimasi bukan Erlangganya tapi Golkarnya. Tapi perencanaan itu kan dari sekarang bisa kita bayangkan bahwa Erlangga lah adalah tokoh Golkar. Jadi mestinya Erlangga masuk di kabinet Prabowo nanti kan. Gampangnya begitu. Jadi kalau dia masuk itu artinya Prabowo mengerti faktor Erlangga masih kuat di Golkar sehingga dengan sedikit mengabaikan keinginan Jokowi, Prabowo tetap akan mengangkat Erlangga sebagai menteri dengan kapasitas mengamankan kebijakan-kebijakan Prabowo sebagai presiden dari Gerindra di DPR. Kan itu kertambah kebijakan aja kan. Jadi amankan di DPR supaya tidak mengganggu Gerindra, itu intinya tuh. Tapi yang satu juga hipotesis yang lain, kalau Erlangga tidak masuk di DPR di kabinet Jokowi, di kabinet Prabowo, itu artinya Erlangga betul-betul harus masuk bui kan. Jalan pikirannya begitu kan. Karena kita nggak tahu apa masalahnya kan. Jadi kelihatannya Jokowi juga menguji apakah Pak Prabowo setia pada dia dengan tidak memasukkan Erlangga di kabinet. Karena itu akan jadi duri dalam daging juga bagi Jokowi yang menonton dari luar sebagai mantan presiden, juga bagi Gibran yang ada wakil presiden. Atau Jokowi memang punya rencana untuk dikeluarkan dari Golkar Erlangga tapi diterima sebagai kelanjutan portofolio Pak Prabowo nanti mesti ada Erlangga. Mungkin itu tukar tambah juga dengan Erlangga. Jadi mau dikatakan Erlangga kamu berhenti dari Golkar tapi akan terus di kabinet Prabowo ya. Kira-kira itu hal-hal yang bisa kita duga dari awal, dari sekarang tuh. Sisanya tentu bisa ditanyakan pada pihak Pak Prabowo tentu. Tapi dari posisi kita sebagai pengamat yang jeli melihat tipu-tipu Jokowi, kita mengerti bahwa semua keterangan yang bisa diucapkan hari ini hanya bisa dijelaskan kalau kita paham bahwa Jokowi tidak ingin dipersoalkan legitimasi politiknya selama 10 tahun ini di DPR nanti. Dan itu yang jadi awal kenapa Erlangga mesti disingkirkan, karena Golkar punya potensi untuk mempersoalkan Jokowi itu. Kenapa? Karena Erlangga tahu semua kebijakan Jokowi yang buruk dan yang lebih buruk lagi, bukan yang baik. Oke. Nah, ini saya kira yang juga nggak kalah pentingnya ya, apa lesson learn-nya, Bung Rocky, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa politik Erlangga ini. ini drama politik saya kira pasca Pilpres. Kan biasanya kalau sudah menang Pilpres ini tinggal nunggu bagi-bagi jatah di kabinet. Ini ternyata dia harus didepak sebelum bagi-bagi jatah di kabinet. Tentu kita bisa belajar banyak dari sejarah perubahan politik yang drastis sekalipun, bahwa selalu ada momentum yang tidak bisa diprediksi secara rasional, lalu dia tiba-tiba jadi monumen. Yang saya maksud misalnya ada momentum perubahan di Prancis misalnya setelah revolusi, momentumnya masih ada, tapi monumennya udah hilang karena dihilangkan. Monumennya maksudnya monumen justice atau judul revolusi Prancis, égalité, fraternité, dan liberté, itu akhirnya dibatalkan oleh Robespierre, orang yang tadinya memimpin revolusi juga akhirnya mulai menjadi bengis tuh. Itu yang kita sebut sebagai revolusi memakan anak-anaknya sendiri kan. Nah, kebegisan yang sama kita lihat kemarin di Hanani di Bangladesh, seorang perdana menteri, presiden Bangladesh itu akhirnya ditumbangkan rakyat karena dia dulu adalah pemuka demokrasi tapi dia tidak tahan dengan kekuasaan, menjadi sangat ambisius lalu mulai menjadi otoriter. Akhirnya dia tersingkir lalu lari ke India. Jadi semua hal di dalam sejarah bisa berulang. Itu pentingnya mendalilkan bahwa sejarah selalu berulang. Kenapa? Karena sifat ketamakan kekuasaan manusia juga sering berulang, bahkan di rejim yang dipilih secara demokratis. Baik, Bung Rocky, tetap salam akal sehat dan salam akal sehat.